Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang peserta didik baru SMP Negeri 62 Bandung. Selamat menjadi bagian dari keluarga besar SMP 62 ya. Mudah-mudahan selama bersekolah di SMP 62, kalian bisa menjadi murid yang berprestasi. Perkenalkan, nama Ibu Kartika Hadiati, biasa dipanggil Ibu Tika atau Ibu Kartika. Kali ini Ibu akan menjelaskan ke kalian bagaimana sih cara belajar efektif walaupun di rumah aja selama pandemi. Gak kerasa kita sudah melalui 2 tahun dengan cara belajar di rumah aja ya. Coba deh dievaluasi. Bagaimana sih cara belajar kalian? Apakah sudah efektif atau masih banyak yang malas-malas? Tenang aja, Ibu ada tipsnya untuk kalian. Diperhatikan baik-baik, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk kalian agar bisa tetap belajar secara maksimal walau di rumah aja. Berhenti mengeluh ya, karena mengeluh tidak akan menyelesaikan permasalahan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, sekarang Ibu mau kasih tips tentang cara belajar efektif ketika pandemi. Ada loh cara-caranya biar kamu bisa fokus belajar, walaupun di rumah aja. Yang pertama adalah kalian harus mencoba untuk belajar secara aktif. Gimana sih Bu maksudnya belajar yang aktif itu? Belajar yang aktif adalah belajar yang menuntut kalian untuk selalu berpikir. Sebelum belajar juga udah harus berpikir. Misalkan, kamu harus cari tahu dulu, apa sih yang akan aku pelajari hari ini? Biasanya guru-guru akan ngasih tahu dulu, anak-anak minggu depan kita bab baru ya, atau anak-anak minggu depan kita akan membahas materi ini. Nah, ketika gurumu udah mengasih tahu itu, maka selanjutnya kamu cari tahu, materi apa sih yang bakal diajarin tuh? Terus, apa yang kamu tahu tentang materi ini? Kalau begini, nanti ketika belajar kalian gak akan terlalu bingung dan jadinya nyambung gitu sama apa yang diajarkan oleh guru. Lalu yang kedua, jelas ketika belajar kamu harus coba untuk belajar secara aktif. Misalkan dengan pengajuan pertanyaan ini, aku ngerti gak sih sebenarnya sama apa yang barusan aku baca? Atau yang dijelasin Bapak Ibu Guru barusan, aku ngerti gak ya? Apa sih yang bikin aku bingung? Kalau nemu apa yang bikin kalian bingung atau nemu sesuatu yang nggak ngerti, jangan takut untuk bertanya. Bahkan kalau online gini harusnya kalian nggak malu-malu nanya sama guru. Ketika belajar langsung tanyakan, Bu, saya rasa saya nggak ngerti. Bapak Ibu gurunya pasti akan menjelaskan ulang lagi. Dan yang terakhir, sesudah belajar, ini kalian harus lanjut lagi belajarnya, lanjut lagi berpikirnya. Dengan cara berpikir, apa sih yang bisa aku ambil dari pelajaran hari ini? Semua pelajaran itu pasti ada gunanya untuk kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kalian harus bisa menilai, oh tadi habis belajar ini, maka di kehidupan sehari-hari aku harus begini. Gitu. Dan kalian juga harus menentukan materi mana sih yang harus aku ulang lagi untuk memahami lebih lanjut. Gitu. Mulai coba untuk belajar aktif ya. Lalu, tips-tips yang lainnya masih banyak. Tips yang kedua, tidur yang cukup. Ayo, siapa di sini yang masih suka begadang? Biasanya kalau lagi libur-libur atau lagi belajar di rumah kayak gini, jam tidur jadi nggak teratur ya. Padahal besok harinya kalian tetap harus belajar. Maka tidur yang cukup itu membuat otak lebih siap berpikir di keesokan harinya. Lalu, tips yang ketiga adalah belajar di waktu yang tepat. Nah, kalian harus cari tahu nih, kapan sih kondisi terbaik kalian belajar? Apakah pagi-pagi atau malam hari? Misalkan kalau di rumah kalian ternyata pagi sampai ke siang itu terlalu berisik, banyak orang, mungkin kalian harus memanfaatkan waktu di malam hari. Begitupun sebaliknya. Lalu yang keempat, ini agak-agak harus nih kalian coba buat ruang khusus untuk belajar. Gak perlu ruangan yang luas, gak perlu ruangan yang gimana-gimana. Yang penting kalian cari satu tempat di rumah yang paling tenang, yang kira-kira gak akan diganggu oleh orang lain. Hindari belajar di kasur, karena kalau kamu belajar di kasur udah pasti ujungnya ketiduran.
Lalu yang kelima, kamu juga harus makan dengan baik. Kadang-kadang kalau di rumah kan gak kerasa lapar ya. Ah, gak lapar, nanti aja makannya. Padahal ketika berpikir, otak itu perlu asupan. Salah satunya dengan cara kamu makan makanan yang bergizi. Lalu yang keenam, ini paling penting nih ketika masa pandemi. Selesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu. Jangan pernah menumpuk tugas. Sebenarnya ketika pandemi ini tugasnya nggak terlalu banyak loh. Dan waktu pengerjaannya itu lama. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Bahkan kalau tugasnya proyek bisa jadi 1 bulan. Tetapi yang terlihat tugasnya menjadi banyak karena kamu menumpuknya. Jadi, coba untuk tidak menumpuk tugas ya. Lalu yang terakhir, ini yang sangat Ibu rekomendasikan juga, yaitu membuat jadwal harian. Nanti kalian juga bakal diarahin oleh wali kelas untuk membuat jurnal ini. Di jurnal ini, kalian bisa menulis, hari ini kita belajar apa sih? Apa sih tugas hari ini? Ketika udah tahu ada tugas dan ada waktu belajar, nanti kalian jadi bisa memisahkan kapan waktunya belajar dan kapan waktunya main. Loh Bu, kok main juga harus dijadwalkan? Iya dong, karena kalau belajar terus, kan nanti kalian stres. Tapi kalau main terus, kapan dong belajarnya? Jadi harus seimbang. Dibuat waktu kapan belajar, dan dibuat waktu kapan main. Tips-tips ini coba digunakan ya, agar belajar kalian menjadi lebih efektif. Nah, selain tips-tips yang tadi, ada satu hal yang bisa membantu kamu untuk belajar lebih maksimal, yakni mengetahui dominasi otak kamu. Jadi, secara garis besar, otak itu didominasi oleh 2 bagian. Ada otak kiri dan juga otak kanan. Yuk kita cari tahu karakter belajar kamu berdasarkan dominasi otak. Nah, sekarang coba lakukan seperti ini, tapi sambil tutup mata. Terus, udah? Kalau udah dilihat, jari mana yang ada di atas. Kalau di gambar ini nih, jarinya ibu jarinya yang tangan kiri. Kalau kamu gimana? Bisa beda-beda kok jawabannya. Disimpan ya jawabannya. Selanjutnya, lipat tanganmu seperti ini, sambil tutup mata juga, lalu perhatikan tangan yang ada di atasnya. Apakah tangan kanan atau tangan kiri? Sudah? Nah, tahukah kamu ternyata dominasi otak ini berkebalikan dengan bagian tubuh yang kamu gerakan tadi. Kalau tadi waktu jempol dan tangan yang di atas itu sebelah kanan, maka dominansi otaknya adalah otak kiri. Oke, ulangi lagi. Kalau tadi tangan kanan yang ada di atas, baik jempol maupun tangannya, kamu berarti memiliki dominansi otak kiri. Kebalikannya, kalau yang di atasnya tangan kiri, jempol kiri, berarti dominansinya adalah otak kanan. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita bahas apa bedanya yang dominan otak kiri dan dominan otak kanan. Kalau dominannya otak kiri, biasanya lebih suka bermain logika, jago berbahasa, bisa menganalisa atau memahami situasi, terus suka bermain huruf dan juga angka. Biasanya sih jago matematika. Tetapi kelemahannya adalah ingatannya jangka pendek. Tapi pengingatan tentang lagu atau suara-suara itu jauh lebih jago. Sementara kalau yang dominansinya otak kanan, biasanya orangnya cenderung lebih kreatif, suka menggambar, punya intuisi atau feeling yang bagus, terus lebih suka sama simbol-simbol. Nah, kelebihannya adalah ini ingatannya jangka panjang dan memiliki ingatan yang bagus tentang apa yang dilihat. Jadi, mana dominansi otak kamu, yang kiri atau yang kanan? Ini mudah-mudahan membantu untuk menentukan gaya belajar kalian. Nah, gaya belajar ini ternyata ada lagi bagian-bagiannya. Jadi kamu juga harus mengenali nih, sebenarnya gaya belajar mana yang cocok untuk kamu. Gaya belajar sendiri adalah salah satu yang dimiliki oleh setiap orang untuk mengolah informasi. Ada yang secara visual atau lewat penglihatan, ada yang auditori atau lewat pendengaran, dan ada yang kinestetik atau melalui gerakan. Ini adalah gaya belajar. Jadi, misalkan
Ada yang lebih suka melihat sesuatu baru ngerti, ada yang mendengar sesuatu baru ngerti, ada yang bergerak dulu baru mengerti. Yuk kita bahas deh satu-satu ya. Ciri orang-orang yang pembelajar visual ini adalah harus lihat dulu baru paham. Kalau nggak lihat tuh nggak ngerti pokoknya. Konsentrasinya juga tinggi. Biasanya pembelajar visual itu berbicara cepat. Tulisannya rapi, peka terhadap warna. Lebih suka mengamati dan juga meniru. Adakah di antara kalian yang memiliki ciri pembelajar visual? Kalau ada, ibu punya tips belajarnya. Untuk orang-orang yang lebih mudah belajar dengan cara visual, kamu harus mencoba belajar melalui gambar, video, atau ilustrasi. Ketika sedang belajar sesuatu terus, aduh aku nggak ngerti, langsung buka YouTube. Cari materinya apa, tonton videonya. Itu akan membantu kamu memahami lebih mudah. Lalu yang kedua adalah membuat catatan dalam bentuk peta konsep. Pernahkah membuat peta konsep? Kalau belum, nanti pada pelajaran bahasa Indonesia, kamu akan diajarkan tentang peta konsep. Nanti coba dibuat ya. Lalu yang ketiga, menggunakan pulpen atau spidol yang warna-warni. Jadi kalau lagi bikin catatan di buku, nggak apa-apa diwarnain aja. Nggak akan ada guru yang marah, nggak akan ada guru yang melarang. Itu adalah cara kamu untuk belajar lebih baik. Lalu yang terakhir, harus menghilangkan gangguan visual. Jadi kalau belajar, jangan deket TV. Karena kalau nanti sambil nonton TV, pasti matanya langsung tertarik ke TV. Lalu yang selanjutnya, pembelajar auditori. Kalau ini ciri-cirinya harus mendengar baru paham. Lebih suka dijelasin sama orang. Kalau ada orang yang ngomong, baru ngerti. Biasanya ini pembicara dan juga pendengar yang baik. Tipe belajar ini biasanya nggak suka nulis. Dan peka terhadap suara. Kalau belajar tuh harus sepi. Kalau ada yang berisik sedikit, langsung nggak bisa konsentrasi. Ada yang tipe pembelajarnya seperti ini? Kalau ada, ibu juga punya tips untuk belajarnya. Kalau kamu adalah tipe pendengar, maka nggak ada cara lain selain mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. Kalau lagi Google Meet, atau kalau nanti lagi di kelas, kamu harus konsentrasi penuh dengan apa yang diucapkan oleh guru kamu. Kemudian, cara kedua adalah membaca ulang materi dengan kata-kata sendiri. Nah, selama pandemi ini nih penting banget. Cari teman yang bisa diajak diskusi, yang bisa voice call atau video call. Jadi ketika ada tugas yang gak ngerti, langsung telepon. Halo, kamu lagi apa? Udah belum tugasnya? Aku nggak ngerti tugasnya apa. Jadi ada teman yang bisa diajak ngomong secara langsung. Dan kamu bisa juga nih ngedengerin musik instrumen waktu belajar. Instrumen ya tapi kayak musik klasik yang piano-piano gitu. Jangan musik kesukaan kamu, nanti malah ikut belajar. Yang ini ulang lagi guys. Dan yang terakhir, kamu juga bisa mendengarkan musik instrumen ketika belajar. Tapi, ulangi lagi. Kamu juga bisa ngedengerin final take. Kamu juga bisa mendengarkan musik instrumen ketika belajar. Ingat, musiknya harus instrumen. Kalau kamu dengarnya musik yang ada lagunya, nanti malah ikut nyanyi. Ini bisa diterapkan ya. Dan yang terakhir, ciri pembelajar kinestik. Adakah di antara kalian yang tangannya nggak bisa diem kalau belajar? Misalkan suka pukul-pukul meja, atau suka coret-coret di buku ketika guru menjelaskan. Ada? Biasanya kamu juga lebih suka aktivitas fisik, misalkan olahraga atau praktikum. Terus lebih tertarik sama benda-benda yang ada wujud aslinya, yang kamu bisa pegang. Kalau ada yang tipe pembelajar seperti ini, termasuk ke dalam pembelajar kinestik. Tips untuk belajar si tidak bisa diam ini adalah kamu bisa belajar sambil melakukan sesuatu yang aktif. Misalkan kamu suka olahraga, coba dengerin YouTube terus sambil olahraga. Kalau kamu suka menggambar, dengerin penjelasan guru sambil menggambar. Itu nggak apa-apa. Itu justru akan membuat kamu jadi lebih fokus. Tips yang kedua adalah menulis ulang materi.
Karena ketika menulis ulang, maka tangan kamu akan bergerak dan menjadi lebih paham. Yang ketiga, pakai pulpen atau pensil warna untuk menandai bagian-bagian terpenting. Gimana di antara ketiga tipe pembelajar yang tadi? Sudahkah kamu menemukan kamu gaya belajarnya yang mana? Kalau sudah, coba kamu terapkan ya tips-tips belajar yang Ibu kasih. Bagaimana? Sudah diperhatikan videonya baik-baik? Adakah yang bisa kamu ambil dari video yang tadi? Mudah-mudahan tips dan trik yang Ibu berikan bisa membantu kalian selama belajar online di rumah ya. Jangan lupa untuk mencari tahu gaya belajar apa yang sesuai dengan karakter kalian. Dengan memahami gaya belajar kalian, tentu prestasi belajar kalian juga akan meningkat. Jangan lupa untuk tetap di rumah aja dan jaga protokol kesehatan ya. Pesan dari Ibu, anggap saja pandemi ini sebagai tantangan bagi kalian. Siapapun yang bisa menghadapi tantangan itu, maka dirinya lah yang akan berhasil. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.